Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan atau waktu yang diberikan untuk menjelaskan materi tentang renang gaya dada. Sebelum saya masuk ini, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan hidayahnya hingga pada kesempatan ini dan pada tempat ini saya masih diberikan kesempatan hikmat sehat dan hikmat iman sehingga saya bisa menjelaskan materi apa yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen. Di sini saya yang paling pertama ingin menjelaskan tentang pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada ini merupakan renang yang umum yang sering dilakukan. Renang gaya dada ini juga merupakan renang yang dilakukan dengan tangan dan kaki untuk bergerak, sedangkan dada menghadap ke permukaan untuk menimbulkan daya apung. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang sejarah renang gaya dada. Sejarah renang gaya dada ini merupakan sudah ada pada zaman batu. Ada bukti-bukti yang salah satunya adalah ada adanya ukiran-ukiran yang ada di dalam gua perbakaran, di gua batu perbakaran, yang dimana di dalamnya terdapat di dalam gua perenang adanya lukisan tersebut. Sepertinya di dalam gua tersebut adanya perenang yang menirui gaya kata, seperti gaya kata. Maka dari itulah sejarah renang ini adanya bahkan dia sudah ada pada zaman batu, di mana adanya ukir-ukir yang terdapat di batu perbakaran tersebut. Dan di dalam gua perenang terletaknya di Mesir Barat Daya, Yang berikut saya akan menjelaskan tentang teknik pada renang gaya dada. Di dalam renang gaya dada ini adapun terdapat teknik-tekniknya. Yang pertama, teknik muncul ini dimana kita mengawali suatu renang. Yang pertama kita dalam teknik muncul itu yang pertama berdiri di samping kolam dan mendorong kaki dan posisi badan di permukaan air, sejajar dengan permukaan air, hingga kita bisa meminimalisirkan tubuh kita pada terapan itu. Ketika kita sudah meluncur maka tubuh kita sejajar di atas permukaan air, sehingga ketika sudah sejajar maka kita mengikuti dengan dorongan kaki sedikit. Yang kedua, teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan ini juga sangat penting dalam renang gaya dada. Ketika kita sudah meluncur maka kita meluncur teknik gerakan tangan. Jika teknik meluncur kita sudah melambat maka kita harus mengikuti dengan teknik gerakan tangan, di mana teknik gerakan tangan ini dilakukan untuk mempercepat gaya renang kita tersebut, yaitu gaya ayun tangan itu dari samping ke depan dan menarik tubuh sehingga kepala kita terangkat. Jadi teknik gerakan tangan ini merupakan salah satu dalam teknik renang gaya dada. Yang kedua, teknik gerakan kaki, di mana ketika kita sudah melakukan teknik gerakan tangan maka tentunya kita akan melakukan gerakan kaki di dalam teknik ini. Gerakan kaki yang harusnya kita lakukan adalah ketika kita meluncur dan pada saat itu ketika gerakan dan kita sudah melambat maka kita koordinasikan gerak tangan dengan kaki, yaitu kaki yang pertama kaki kita harus sejajar, lalu kemudian kita membuka seperti gaya kata kaki katak hingga kita
melebar kaki dan menendang ke belakang, sehingga daya dorong kita cepat, dan daya apung kita terapung. Yang berikutnya teknik bernapas. Ketika kita melakukan teknik di atas, yang teknik berikutnya itu teknik bernapas, yang dimana kita harus mengambil napas kita pada waktu yang tepat untuk kita mengambil napas adalah pada saat mengayunkan tangan dan kepala kita terangkat ke permukaan air. Waktu yang paling tepat untuk kita mengambil napas yang panjang, sehingga dorongan kita berikutnya itu akan lebih cepat. Seperti yang saya jelaskan bahwa teknik renang dalam gaya bebas merupakan ada 4 teknik yang saya sudah jelaskan. Itu merupakan teknik yang saling membutuhkan, yang saling berkoordinasi dalam melakukan gaya dasar, sehingga menimbulkan gaya renang kita itu lebih efektif dan lebih cepat, dan daya apung kita juga pun teratur. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan renang dalam gaya darat. Yang pertama itu kelebihan, dan yang paling pertama itu lebih mudah dilakukan. Jadi renang gaya darat ini adalah gaya renang yang lebih mudah dilakukan. Meskipun ada teknik-teknik yang harus kita pelajari, tetapi teknik gaya renang ini adalah teknik renang gaya darat ini adalah teknik yang lebih mudah. Yang berikut kelebihan renang gaya darat yang kedua itu pembentukan tubuh. Jadi selain kelebihan untuk lebih mudah dilakukan, teknik gaya renang ini juga membentuk tubuh kita. Hal yang pertama dalam berenang itu yaitu untuk pembentukan lengan kita. Ketika kita melakukan renang gaya, maka ketika kita melakukan renang gaya bebas, gaya dada secara teratur, maka lengan kita akan terbentuk, otot lengan kita akan terbentuk. Yang kedua, pembentukan otot pada dada. Ketika kita secara rutin melakukan renang gaya dada, maka dada kita pun akan terbentuk. Yang berikut itu terbentuknya pada paha. Jadi renang gaya dada ini juga ketika kita sering melakukannya, atau kita rutin melakukannya, maka otot paha kita juga akan terbentuk karena kita sering melakukan renang ini. Jadi dalam kelebihan berenang gaya darat ini adalah untuk otot itu adalah ketika otot kita tersebut, yaitu lengan, dada, yang itu akan terbentuk menjadi otot yang bagus. Jadi yang berikutnya baik bagi kesehatan. Dan seperti dikatakan baik bagi kesehatan, karena terkaca pada teknik tersebut, pada teknik itu bernafas, maka baik bagi kesehatan itu merupakan salah satu itu ya pada pernapasan kita. Ketika kita melakukan teknik bernafas, maka pernapasan kita itu teratur dengan baik. Ya. Yang baik kelebihan dalam berenang gaya dada itu hanya 3 itu saja yang saya ketahui. Yang berikutnya manfaat renang gaya dada. Mungkin yang pertama, manfaat dalam renang gaya dada itu yang pertama yaitu menurunkan berat badan. Jadi renang gaya dada ini juga merupakan manfaat bagi kita untuk menurunkan berat badan kita. Jadi ketika kita merasa bahwa berat badan kita ini sangat berat, maka salah satu jalan untuk menurunkan berat badan itu adalah dengan menggunakan berenang. Ketika kita berenang secara rutin, maka berat badan kita pun akan menurun. Yang berikut, menurunkan gula darah. Jadi di renang gaya dada ini juga merupakan manfaat, salah satu manfaatnya adalah menurunkan gula darah. Bukan berarti jadi di dalam renang
kita atau hanya untuk senang-senang saja, tetapi ada manfaat yang kita dapat ketika kita rutin melakukan gerakan untuk berenang gaya dada ini, yang seperti yaitu menurunkan gula darah. Yang berikutnya itu manfaat yang ketiga, menurunkan kolesterol. Renang gaya dada ini juga mempunyai banyak manfaat yang telah beberapa sudah saya sampaikan. Salah satunya itu seperti menurunkan kolesterol itu merupakan sangat baik ketika kita melakukan renang gaya dada ini secara rutin. Yang berikutnya empat, menghilangkan stres. Jadi renang ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stres kita. Bukan jadi renang ini bukan hanya untuk senang-senang saja, tetapi mempunyai manfaat yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Yang seperti yang saya jelaskan yang pertama itu menurunkan berat badan, menurunkan gula darah, dan menurunkan kolesterol dan menghilangkan stres. Oke, baik, dari apa yang saya sampaikan dari pengertian sejarah renang gaya dada dan teknik dalam renang gaya dada dan manfaat. Renang gaya dada renang ini merupakan salah satu olahraga yang sangat penting harus kita geluti atau kita harus pelajari, sehingga kita ketahui bahwa untuk manfaat renang ini adalah untuk menghindari, salah satunya untuk tenggelam, untuk menghindari tenggelam. Jadi olahraga renang ini merupakan olahraga yang penting, salah satunya untuk kesehatan tubuh kita, baik kesehatan tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Dan kita juga bisa mengetahui apa teknik-teknik apa saja yang harus kita pelajari dalam teknik berenang gaya dada ini, sehingga ketika kita disuruh dosen atau berenang, kita melakukan teknik-teknik berenang itu dengan baik. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh Bapak dosen, baik Bapak dosen maupun teman-teman semua. Jadi, ya di sini saya ingin mengulangi tentang pengertian renang gaya dada. Itu pengertian renang gaya dada ini merupakan gaya salah satu renang yang umum dilakukan, sering dilakukan di seluruh dunia, karena renang ini merupakan renang seperti gaya kata. Kenapa demikian dikatakan seperti gaya seperti kata? Karena kita berkaca kepada gaya yang dilakukan itu merupakan seperti hewan kata, menyerupai hewan kata, makanya dikatakan seperti gaya menyerupai gaya kata. Hal itu yang mengacu kepada diri, makanya dikatakan seperti gaya kata. Yang kedua, sejarah renang gaya dada. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa gaya renang dada ini ada pada sudah ada pada saat zaman batu kala. Yang buktinya pada ada ukiran-ukiran terdapat di dalam gua purbakala, yaitu di dalam gua perenang di Mesir Barat Daya. Yaitu terdapat perenang-perenang di dalamnya, yaitu meniru gaya gerakan kata, gaya tenang kaki kata, yaitu meluruskan kaki depan dan meluruskan kaki dan menenangkan ke belakang sehingga mendorong tubuh kita untuk bergerak ke depan dan daya apung kita. Dengan gaya bebas ini merupakan gaya yang baik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi renang gaya dada ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dosen dan teman-temannya. Jika ada kata atau bahasa yang menyinggung di hati, mohon dimaafkan. Kebetulan kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri, maka saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.